Tes. Assalamualaikum. Halo. Mungkin perkenalan terlebih dahulu. Namaku Muhammad Nauzan dari External Project sebagai manajer divisi. Dan aku juga dari jurusan Ilmu Komunikasi 2019, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Nah, langsung aja kita ke logo terlebih dahulu. Jadi logo dari EP sendiri itu sebenarnya bermakna untuk membantu sesama. Makanya kita menggunakan logo yang namanya The Helping Hand gitu. Untuk langsung lanjut lagi, untuk program kerja kita dibagi jadi 3 nih. Jadi ada yang namanya pengabdian masyarakat, R&D Product Center, dan lomba pendanaan. Untuk pengabdian masyarakat sendiri kita bagi jadi 2, yakni ada yang namanya PHP 2D dan ada yang namanya proposal universal. PHP 2D ini sendiri itu yang mengadakan yakni Kemendikbud lewat perlombaan istilahnya. Jadi kita tuh nanti mengajukan proposal supaya bisa mendapatkan dananya lah istilahnya. Terus habis nanti kita menjalankan proker di lokasi di desa binaannya. Ini ada juga panduan PHP 2D-nya ya, baik untuk staf muda maupun staf ahli yang udah agak lupa gitu. Nah, biasanya tuh per tahun temanya beda-beda, jadi tergantung nanti gimana. Untuk yang di tahunku itu temanya ini, terwujudnya mahasiswa yang berdaya saing melalui kolaborasi dalam pengembangan masyarakat desa di era industri 4.0. Nah, untuk tahun sebelumnya aku juga kurang tahu sih panduannya. Yang tahun lalu tuh namanya beda, namanya PHBD, Proposal Program Hibah Bina Desa. Cuman masih sama lah istilahnya, cuman diganti nama aja sih. Jadi ini yang lolos tahun kemarin lagi ini lolos. Terus habis itu dijalankan prokernya. Cuman ya jujur ya, karena ada beberapa kesalahan jadi proker ini nggak lanjut gitu loh. Pas sudah ditinggal udah dilanjutin sama warga desa itu. Cuma lolos. Dan ini masuk salah satu 10 besar terbaik PHBD yang yang dilaksanakan lah istilahnya dalam 10 tahun terakhir kalau nggak salah sih. Nah, kemudian ada punya kita ini jujur yang di tahun kemarin itu lebih parah sih pembuatan proposal, karena kan mau barusan online plus dosen pembina kita tuh 2. Jadi ibaratnya kita mau sekolah nih, mau berangkat kuliah tapi kita punya 2 universitas yang waktunya samaan gitu loh. Jadi kita bingung mau ngikutin yang mana panduannya, intinya seperti itu. Jadi kesalahan kita tuh di sana, sama kita mendapatkan terlalu banyak latar belakang. Nanti kalian lihat dulu deh perbedaan antara yang ini sama yang ini. Nah, untuk selanjutnya yakni ada proposal universal. Jadi proposal universal ini itu tujuannya buat sama kayak PHP 2D, cuman istilahnya kita sendiri yang mengajukan, jadi nggak lewat perlombaan. Jadi ya kalau ditolak ya udah, kalau diterima alhamdulillah gitu. Untuk salah satunya untuk yang universal sendiri itu kita pernah membuat untuk desain prarancangan gabungan Edufarm Building. Ini tuh kita udah bangun dan kita kerjasama sama anak arsitektur Undip gitu. Nah, ini kalian juga bisa lihat sendiri nih gimana bentuk bangunannya dan lain sebagainya. Kalau misalnya di total ya ini pengerjaan bangunannya sekitar 800 sampai 1 miliar. Makanya kita nggak bakal mungkin mengajukan dana perlombaan yang istilahnya kita dapatnya cuman 40 juta lah atau 50 juta maksimal tuh. Ini kita harus ngajuin secara swasta, secara independen. Dan ini sebenarnya request dari salah satu dari pihak desa lah istilahnya. Jadi yang memberikan ide juga mereka, cuman kita yang mendesain isiannya mau kayak gimana gitu. Nah gini ya, nanti kalian juga bisa lihat. Terus ini sebenarnya masih ada, nanti aku jelasin. Kita langsung lanjut aja ke R&D Product Center. Jadi sebenarnya tuh namanya bukan Product Center sih,
Jadi sebenarnya ke marketing nih, istilahnya ke prokernya namanya marketing, subprokernya itu dibagi jadi dua. Jadi R&D Product Center dan G-Farm. G-Farm sendiri ya, G-Farm sendiri tuh G-Farm terlebih dahulu ya. G-Farm ini sebenarnya baru-baru banget nih. Ini salah satu broker dari MITI. MITI itu apa nanti aku jelasin juga. Ini ya, ini juga baru banget loh istilahnya. Jadi ya seperti yang gue bilang tadi, kita baru udah selesai tahap pengembangan, sekarang lagi tahap marketing lah istilahnya, awal-awal. Nah, untuk R&D Product Center sendiri, Product Center mana ya? Nah, RMBC sendiri nanti itu kita fokusnya ke pengadaan konten terlebih dahulu nih. Jadi kan nggak mungkin kan kita kayak promosi barang tanpa adanya audiens. Jadi kita nanti istilahnya fokus ke pembuatan konten terlebih dahulu. Ini udah ada briefnya sih, briefnya udah aku buat untuk desainnya, dan template-nya pun udah aku buat. Template-nya udah dibuat nih. Ini juga nanti ada juga nanti tambahan dari anak media. Template-nya udah dibuat. Jadi tinggal nanti ya tergantung kontennya itu dari sini. Ini juga udah dibuat jadwal kontennya. Jadi nanti dari anak yang megang PJ ini hitungannya udah gampang banget lah, udah nggak harus mikir lagi, itu udah aku sistemasi. Ini berkaca dari tahun lalu ya, dari tahun lalu jujur untuk manajernya sendiri itu ngilangan istilahnya, yang ngurusin malah direkturnya. Jadi dari aku sendiri nih, dari aku pribadi mau memberikan terbaik lah buat kalian supaya lebih mudah dalam menjalankan proker-prokernya, istilahnya kayak gitu. Jadi udah aku buat sistem. Nah, ini ya, secara garis besar inilah. Untuk lomba pendanaan sendiri itu dibagi jadi 3 nih, yakni ada LWR, PKM, dan BMW. Dan juga nanti kita bisa mengajukan perlombaan-perlombaan yang istilahnya kayak yang di yang dari universitas lain lah istilahnya, kayak ya lomba-lomba pribadi maupun kelompok lah istilahnya kayak gitu. Ini kan lomba-lomba yang berhubungan sama universitas nih hitungannya. Untuk kepanjangannya ya, sebenarnya nih LWR itu Local Wisdom Research, PKM ya program kreativitas mahasiswa, dan yang satunya lagi program mahasiswa wirausaha. Nanti yang jelasin dari masing-masing PJ dari proker-proker tersebut ya, ini ada Puja, Lutfi, sama Arin. Nah, mungkin yang bisa aku jelasin ke LWR yang terlebih dahulu nih. Jadi untuk G-Farm sendiri ini kan dari MITI nih. MITI itu namanya itu ya LWR MITI. Nah, MITI itu kayak mengajukan program supaya kita itu bisa mengajukan ini EP kan, ini dari EP. Jadi istilahnya tuh supaya kita bisa bisa mengajukan program di desa yang berbasis dengan riset, istilahnya kayak gitu. Untuk sebentar. Nah, ini juga salah satunya ya. Jadi tuh kemarin MITI tuh buat kayak gini, semacam gini. Jadi fokusnya tuh membuatnya pupuk kandang, pupuk organik cair, dan pembuatan mall serta kokedama. Jadi tujuan dari LWR MITI tim EP sendiri supaya masyarakat Jabungan itu punya istilahnya pendapatan selain daripada pekerjaan pribadinya, istilahnya kayak gitu, khususnya ke ibu-ibunya seperti itu kurang lebih. Serta sebenarnya pupuknya ini juga bisa digunakan di lahan masyarakat juga gitu loh. Jadi nggak cuma dijual, tapi itu juga dimanfaatkan oleh mereka seperti itu. Untuk yang dijual mungkin fokusnya lebih ke kokedamanya. Kokedama kita juga udah ada Shopee-nya sih. Nanti ya tinggal penjelasan dari PJ-nya kayak gimana, aku serahin ke PJ. Kemudian nih selain daripada itu sebenarnya sih ada ya, jujur ada program lagi yang
dilaksanain di EP. Jadi untuk program yang pernah dilaksanain nih, itu tahun kemarin ada yang namanya RNBC. RNBC ini apa? Ini tuh kayak semacam kita mengadakan perlombaan lah, kayak yang dari universitas atau UKM gitu. Kita ngadain juga nih model-model gitu. Tapi kemarin tuh kita juga disertai sama seminar teknopreneur, dan alhamdulillah tuh pesertanya itu kemarin sampai batas limit, yakni 2000 apa 1500 kalau nggak salah di Zoom, sampai batas limit. Dan ini hitungannya juga sukses besar seperti itu. Terus ada lagi nih, ini sebenarnya proposal Timpenas. Jadi ini kemarin dari BBH meminta untuk EP supaya bisa menjalankan proker ini. Ini sih nggak aku jelasin secara garis besar terlebih dahulu ya, karena kan aku juga memang masih belum terlalu memahami nih. Jadi nanti kalian juga bisa baca-baca terlebih dahulu, dan juga tuh nanti bakalan kami bagi tim terlebih dahulu buat Innova, karena tuh Innova hitungannya juga mepet banget gitu. Mungkin itu sih. Sama satu lagi, ini ada simpanan sebentar. Ada simpanan dari simpanan proposal yang udah dikerjain sama beberapa orang, yakni aku, Arin, Mas Nathan itu manajer divisi EP tahun sebelumnya, dan Mas Ervin itu direksi di R&D tahun kemarin juga. Jadi dari kami sendiri tuh fokusnya kita ke proposal PKW, proposal program kemitraan wilayah. Jadi itu kita kayak mengajukan sama kayak PHB 2D, cuman lingkupnya lebih bebas dan atas nama dosen. Jadi kita itu cuman kemarin kayak buatin proposal, tapi yang mengajukan namanya itu dari dosen pembimbing, yakni Bu Tuti, yang merupakan dosen pembimbing tahun sebelumnya dan tahun sebelumnya lagi, seperti itu. Aku nggak jelasin lebih jelas lagi ya, karena ini kan belum pengumuman tuh. Jadi kayak ya tabungan lah. Kalau menang ya alhamdulillah, nggak menang ya udah nggak apa-apa gitu sih sebenarnya sih. Jadi istilahnya kayak kita sih fokusnya kan kita beda nih sama proker dari divisi lain. Proker dari divisi lain kan itu mereka kayak semacam mereka buat sendiri, habis itu mereka menyalurkannya ke anak-anak UKM maupun luar. Beda dengan kita tuh prokernya itu tuh kita harus mengajukan proposal terlebih dahulu dan lain sebagainya gitu loh. Kecuali yang program RNBPC ya. RNBPC itu dia beda sendiri. Nah jadi dari kita sendiri kan kayak mengajukan, jadi ya mau nggak mau kita harus tetap fokus gitu loh, fokus dalam mengajukan proposal. Jadi jujur ya, ini tuh proker ini RMB Project Center hitungannya sama lomba pendanaan ini tuh baru banget. Supaya apa? Supaya tuh dari kami sini tuh pingin kita semua itu bisa meningkatkan skill kita terlebih dahulu gitu loh. Dan yang ini supaya meningkatkan skill bisnis kita gitu loh. Jadi ya ibaratnya itu proker yang membuat kita untuk bersosialisasi istilahnya. Terus ini proker yang membuat kita supaya kita bisa lebih paham mengenai bisnis. Dan yang ini proker supaya kita bisa lebih mengetahui riset. Jadi ini dari EP sendiri tuh kayak komplit. Jadi kita juga belajar mengenai riset, belajar mengenai bisnis, serta bersosialisasi. Itu kan tujuan dari EP kan. Sedangkan yang kedua sebelumnya itu tujuan dari RNB. Jadi itu dari kita sendiri pengen mengimplementasikan hal tersebut dan gak membuat kalian kayak istilahnya udah capek-capek join kok kita gak dapet proker dan lain sebagainya. Kita gak bakal kayak gitu. Jadi kita bakalan berfokus buat mengembangkan diri kalian masing-masing, baik staf ahli maupun staf muda. Itu sih harapan kecilku sih, harapan pribadiku seperti itu. Dan nanti untuk first gate sendiri itu kita bakal lakuin di tanggal 2 ya. Tanggal 2 ini sebenarnya itu tanggal 2 sampai tanggal 6 kita diskusi terlebih dahulu. Terus RMBPC ini sebenarnya kita udah eksekusi tanggal 2. Terus proposal universal kita eksekusi tanggal 6 sesuai sama timelinenya. Timeline juga udah ada sih sebenarnya, cuman tuh aku lupa download di drive juga udah ada, nanti kalian bisa cek. Untuk PHP 2D nih, PHP 2D ini
kondisional. Tapi kalau misalnya kita mengikuti dari tahun sebelumnya, di tahun sebelumnya itu kalau nggak salah ya, tahun sebelumnya tuh kalau nggak salah Mei sih, setahu aku. Nah, dari Mei Juni. Cuman kemarin tuh bukan Mei, jujur. Kemarin tuh kalau nggak salah Agustus baru mulai, karena tuh ya biasalah pemerintah sukanya mengundur-undur program gitu sih. Ini dokumentasi singkat dari kegiatan PHP 2D 2020. Terus ini ya yang tadi aku kasih ya. Terus habis itu ini ada juga dokumentasi kegiatan MITI tahun 2020. Dan ya, terima kasih telah menonton presentasi dari kami. Oh ya, ini mau aku kenalin satu-satu ya. Ini si Daus, direktur R&D tahun ini. Ini aku, Hanan Nauzan, manajernya. Ini para staff ahli kita yang tahun sekarang. Arisma, nggak kelihatan ini. Arisma, Lutfi, Puja, Arin, Resti, dan Afifah. Dan ya ada Yunita juga. Terus ya nggak kelihatan ada Aul juga. Ya istilahnya nanti kita bakalan berkenalan di First Gate besok. Terima kasih sekian atas waktunya telah menonton video ini. Kalau misalnya ada yang nggak paham nih, mending kalian komentar aja di YouTube deh. Gitu aja sih, nanti langsung gue jawab. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.